Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Francisca Liani Harti, saya dari kelas 10B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus air. Jadi, siklus air adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Jadi, siklus ini itu terjadi melalui proses-proses berikut. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Dan beberapa molekul akhirnya lebih cepat dan saling berbenturan. Beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul lain dan berubah menjadi uap air. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Kondensasi ini adalah proses yang berlawanan dengan evaporasi. Proses kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun uap air. Proses ini yang menyebabkan terjadinya awan. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terjadi kondensasi jatuh ke permukaan ke bumi sebagai hujan. Proses ini itu mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Yang keempat, sublimasi. Sublimasi adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju, es, dan proses sublimasi adalah proses perubahan padat menjadi cair lalu menjadi gas tanpa mencari terlebih dahulu. Yang kelima, transpirasi. Transpirasi ini adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang keenam, aliran permukaan. Aliran permukaan adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air merembes ke dalam tanah dan menguap ke udara, mengalir ke danau atau laut, atau diambil untuk keperluan manusia. Yang ketujuh, adveksi. Adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal atau dalam bentuk padat dan cair dan uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Jadi proses adveksi membantu pergerakan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Tanpa adveksi ini, air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh sebagai hujan di atas tanah. Yang ke-8, infiltrasi. Infiltrasi atau perkolasi adalah proses perembesan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Melalui proses ini itu air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan siklus air yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siklus air pendek. Siklus air pendek berawal dari penguapan atau evaporasi dari suatu wilayah perairan laut, perairan darat, dan perairan air lainnya. Yang kedua, siklus air sedang. Siklus air sedang berawal dari penguapan atau evaporasi laut dan air yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga, siklus air panjang. Siklus air panjang berawal dari penguapan atau evaporasi laut dan air yang ada di permukaan bumi. Jadi itu saja yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.